mesin. Bersama saya Isnawati dan rekan saya Ibu Lia Rahmaelati dan beliau adalah Ibu Wanda. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Isma. Waalaikumsalam Ibu Lia. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu Lia bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Karena nanti Bu Isma akan melakukan coaching dengan Bapak Sejawat. Maaf kalau boleh tahu bersama siapa Bu Isma? Dengan rekan saya Ibu Wanda Bu. Itu saya ingin diskusikan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan coaching yang akan saya observasi. Baik. Oke. Dalam kegiatan coaching nanti saya akan mengamati itu berdasarkan bukti penilaian. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya amati, yaitu mengenai apakah kegiatan coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan tahapan pada alur kita atau tidak. Kemudian juga pada bukti penilaian saya juga akan mengamati apakah pada kegiatan coaching yang dilakukan bersama coaching itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian juga bagaimana respon coaching dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ibu berikan kepada coaching tersebut. Nah, dan juga ada hal-hal yang perlu ibu perhatikan yang berkenaan dengan prinsip coaching. Di sini ada beberapa prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin itu hal-hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan coaching. Ya, dan sekarang saya ingin bertanya beberapa hal pada Ibu. Boleh Ibu? Boleh. Dan yang pertama, dalam coaching yang nanti akan Ibu lakukan, kompetensi apa yang akan dikembangkan? Oke, untuk kegiatan coaching nanti ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah menjawab alternatif, yang kedua adalah penghargaan penuh, dan ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3 kompetensi yang Ibu kembangkan, yaitu memberikan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan aktif, dan juga penghargaan. Iya. Oke, dari ketiga kompetensi yang akan Ibu kembangkan nanti, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada kegiatan coaching nanti? Kegiatan coaching nanti ada 2 kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih. Yang pertama adalah menjawab alternatif, yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena menurut saya semuanya ini sangat berkaitan Bu ya, terutama yang kedua tadi yaitu alternatif dan memberikan pertanyaan berbobot. Dengan kita sebagai coach mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, kita bisa menggali potensi-potensi yang ada pada diri coach seperti itu. Ya, dan sekali Bu ya. Oke, itu juga ditanya pertanyaan selanjutnya yang terakhir ini Bu ya. Indikator atau tujuan apa sih yang ingin dicapai dalam kegiatan coaching? Indikator atau tujuan yang ingin saya capai itu adalah nanti diharapkan dengan kegiatan coaching ini coaching atau rekan saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dialami. Itu ya. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita diskusikan sebelum kegiatan coaching yang akan dilakukan. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Sama-sama Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau Ibu Wanda ini Jauh Ibu, ya, kalau kenapa Ibu Wanda? biar Ibu ada sedikit masalah tentang kegiatan belajar di kelas saya. Oh, seperti itu. Bagaimana kalau Ibu Wanda dibantu dengan saya? Mungkin saya bisa membantu Ibu Wanda. Ibu Isma punya waktu. Soalnya saya mau pengen sekali. Saya juga perlu teman buat berbagi masalah yang saya hadapi. Oke, tentu boleh Ibu Wanda. Kebetulan jam makan saya sudah selesai. Saya punya waktu untuk kita sering bersama ya. Terima kasih ya Bu. Ini Bu, belakangan ini ketika saya menanyakan kembali tentang materi yang saya ajarkan pada anak-anak, ternyata hampir 80% anak-anak kelas sepertinya lupa tentang materi yang saya ajarkan. Padahal kan sebentar lagi mau ulangan. Saya takut anak-anak lupa tentang materi yang saya ajarkan. Jadi saya mau sharing nih sama Ibu untuk menemukan solusinya agar anak-anak tidak
tidak lupa tentang materi yang saya ajar. Itu buat Anda. Jadi buatlah merasa anak-anak di kelas ini menderita ya akan pelajaran yang telah mereka pelajari. Kemudian kedua dan takut ini akan berdampak nantinya anak-anak tidak akan siap saat mengikuti ulangan dan mereka akan mendapatkan nilai rendah. Iya, benar sekali. Sudah diskusi bersama Bu ya. Iya, Ibu. Maka dari itu saya ingin sharing nih dengan Ibu Isna bagaimana sih solusinya agar masalah saya ini, yang saya hadapi ini ada solusinya, Bu Isna. Ya, baik, kita diskusi bersama ya keluarga. Nah, kira-kira apa yang bisa saya bantu keluarga dan apa yang keluarga pakai dalam diskusi kita ini. Saya pengen sih mendapat solusi agar anak-anak tidak mudah lupa dengan pelajaran yang mereka telah pelajari. Sebentar lagi kan juga mau ulangan agar mereka siap menghadapi ulangan. Apakah Ibu bisa membantu saya untuk mendapatkan solusi? Baik, keluarga, ada lagi? Terus juga apakah Ibu Isna punya solusi bagaimana strategi agar anak-anak tidak mudah lupa dalam belajar? Baik, keluarga, tujuan yang keluarga mencapai sudah disampaikan tadi dengan baik kepada saya. Baiklah, sebelumnya bisa Ibu ceritakan hambatan apa saja yang Ibu alami saat mengajar di dalam kelas? Saya bingung, anak-anak sering tidak memperhatikan penjelasan saya, tidak aktif, tidak bisa menjawab pertanyaan, dan karena mereka lupa dengan pelajaran yang saya ajarkan. Padahal pelajaran tersebut saya hanya mengulang-ulang materi yang sudah saya ajarkan. Namun ketika ditanya, mereka hanya diam dan kadang bingung harus menjawab apa. Terus apa yang membuat Ibu akan berpikir seperti itu? Mungkin karena selama ini kegiatan untuk mengasah kemampuan siswa, padahal saya sudah menggunakan LKPD, terus kemudian saya dalam LKPD pun saya memasukkan 6 aspek perkembangan seperti nilai moral, agama, psikomotorik, kognitif, sosial emosi, tapi kok anak-anak sepertinya tidak memahami apa yang saya ajarkan dan mereka sering lupa. Terus bagaimana cara Ibu mengatur dalam kelas? Mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit kepada saya. Biasa saya mengajar dengan metode ceramah, kemudian saya tuliskan di papan tulis dan kadang sedikit bervariasi dengan meminta anak mungkin kerja kelompok bersama temannya. Ada media yang digunakan saat mengajar? Iya Bu, saya sering juga menggunakan media seperti media gambar. Terus media gambar tersebut saya ambil dari buku paket dan juga buku pendukung. Tapi kok ya anak-anak masih tidak bisa mengungkapkan, terus kadang masih mereka lupa, terus mereka tidak memahami apa yang saya ajar. Saya sudah mendengar bagaimana Ibu mengajar di dalam kelas, kemudian juga bisa menggunakan media. Saya memahami apa yang terjadi dan Ibu rasakan. Saya boleh bertanya sedikit keluarga, apakah selama ini keluarga memahami cara belajar anak-anak Ibu? Apakah itu audio, visual, atau kinestetik? Maksud Ibu bagaimana ya Bu ya? Macam-macam gaya belajar yang Ibu sebutkan tadi, kok saya bingung ya Bu? Misalkan bisa menjelaskan kembali, setidaknya ada gambaran sedikit tentang gaya belajar yang Ibu maksud. Oke, begini ya keluarga, kebetulan anak itu kok beda-beda ya. Setidaknya di awal tahun pelajaran baru atau di awal semester kita itu harus melakukan pemetaan akan kebutuhan belajar anak, baik berdasarkan minat, kesiapan maupun profil belajar anak. Dengan kita melakukan pemetaan ini, maka kita akan mengetahui kebutuhan belajar anak seperti gaya dan minat mereka terhadap belajar. Misalnya ada anak yang suka menggambar, melukis, mewarna, itu kan masih minat dan belajar. Kemudian untuk dari belajar ini macam-macam. Ada anak yang belajarnya secara kinestetik. Anak ini mempelajari dan kemudian memahami suatu materi itu dengan belajar atau praktek secara langsung. Kemudian ada yang namanya gaya belajar visual belajar. Di sini anak
itu memenuhi itu, makanya di awal semester kita sebagai guru perlu melakukan pemetaan agar kita tidak salah dalam memilih kegiatan untuk anak-anak. Itu ya. Nah, salah satu hal yang terjadi bila kita tidak melakukan pemetaan itu ya seperti yang kita alami, anak-anak akan mudah sekali lupa terhadap materi yang mereka pelajari. Oh, seperti itu ya Bu. Sampai anak-anak di kelas saya itu mudah lupa dalam pembelajaran. Ternyata mereka tidak sepenuhnya memahami apa yang saya sampaikan. Apa yang saya lakukan pun tidak membekas pada mereka. Saya hanya melakukan ceramah dan juga menampilkan gambar-gambar yang hanya berupa di buku paket. Oh, seperti itu ya Bu. Iya, ya. Nah, dengan demikian, apakah Ibu Wanda sudah bisa mengevaluasi sendiri materi belajar Ibu Wanda selama ini seperti apa? Nah, sekarang coba Ibu jelaskan hal-hal apa saja yang Ibu ingin tingkatkan saat kegiatan belajar mengajar di kelas untuk selanjutnya. Mungkin saya akan lebih menyiapkan dulu rencana pembelajaran yang lebih bervariatif. Agar anak-anak bisa memahami, tertantang, tertarik dengan juga saya akan menggunakan media-media yang menarik perhatian anak-anak sehingga mereka tidak mudah lupa atas pembelajaran yang sudah saya berikan kepada mereka. Bagus sekali Bu Wanda. Nah, terus bagaimana rencana Ibu Wanda ke depannya? Kedepannya untuk hari ini saya share dulu nih sama ibunya. Untuk selanjutnya nanti saya akan meminta izin kepada kepala sekolah berhubung kan kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan di sekolah berkenaan dengan penggunaan media-media, salah satunya media sosial. Kemudian saya juga akan menyusun metode yang sesuai dengan kebutuhan anak. Selanjutnya Ibu Wanda bisa jelaskan langkah-langkahnya bagaimana? Saya akan mencoba mungkin dengan menyusun kegiatan yang bervariatif, yang menantang, dan juga tentunya akan melakukan pemetaan pada murid seperti yang Ibu Isna tadi sampaikan. Untuk kegiatan pembelajaran yang bervariatif nanti di kelas, itu saya akan menyesuaikan dengan minat mereka dan juga saya akan merangkum materi yang nanti apa yang saya ajarkan. Mungkin saya juga akan menggunakan media yang menarik, tidak hanya mengambil hanya di buku saja, tetapi saya juga bisa menampilkan melalui layar. Kemudian saya juga akan menggunakan akronim yang menarik untuk memudahkan mereka mengingat materi-materi yang sudah saya ajarkan. Mungkin dengan mengasah otak mereka juga bisa saya gunakan dengan metode bermain. Sehingga selain mereka juga mengingat pelajaran apa yang saya sampaikan, mereka juga akan senang karena tadi diajak bermain. Oke, bagus sekali Bu Wanda, langkah-langkah yang sudah Ibu Wanda sampaikan tadi. Terus bagaimana analisa kekuatan dan kelemahan dari rencana yang sudah Ibu sampaikan kepada saya tadi? Dari rencana tersebut, maka akan menjadi kekuatan nanti untuk saya ke depannya dengan melakukan pemetaan lebih awal dulu untuk kebutuhan anak. Maka dari kegiatan yang saya sampaikan tadi, nanti saya akan memetakan anak-anak sesuai dengan minat mereka, dengan kebutuhan anak. Terus nanti saya juga akan melakukan kegiatan-kegiatan yang selalu melibatkan anak. Jadi sepenuhnya kegiatan apapun yang saya lakukan di dalam kelas, nanti saya akan melibatkan anak agar mereka aktif dan juga mereka akan lebih mengingat pembelajaran apa yang saya sampaikan. Terus bagaimana dengan kelemahannya? Kalau kelemahan, mungkin saya perlu koordinasi dan juga kolaborasi untuk menyiapkan kegiatan pembelajaran saya nantinya. Karena tentu saja dalam hal ini saya tidak mungkin sendiri, Bu Isna. Iya, betul sekali Bu Wanda. Nah, sangat bagus sekali yang sudah disampaikan kepada saya. Bu Wanda sudah menyatakan bahwa kekuatan dan kebutuhan anak-anak terhadap belajar mereka. Nanti akan seperti apa dan apa yang ingin dicapai. Kemudian harapan apa yang ingin diinginkan terhadap anak mereka selanjutnya setelah memetakan kebutuhan belajar anak-anak nanti. Mungkin dengan memetakan kebutuhan belajar anak, nanti kemudiannya saya akan menyiapkan kegiatan belajar yang bervariatif, baik itu konten maupun proses yang berhubungan dengan gaya belajar anak.
sampaikan. Mereka akan mudah mengingat tentang pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Maksudnya saya dengan anak-anak di kelas jadi mudah mempelajari apa yang sudah saya sampaikan pada mereka nantinya. Bagus keluarga, saya kagum dengan rancangan bersama ibu keluarga ke depannya. Lalu dari rancangan yang ibu sampaikan tadi, apa yang akan menjadi tantangan keluarga? Mungkin tantangannya dalam pembentukan minat tadi seperti yang ibu sampaikan, tentu saja dalam membentuk karakter anak nanti yang dimiliki, karena kan setiap anak itu akan berbeda-beda. Nah, mungkin pada saat saya menentukan minat anak yang bervariasi, dan juga saya harus memahami bagaimana sih karakter mereka, itu kayaknya perlu membutuhkan waktu di sini. Nah, sekarang coba ibu jelaskan hal apa sih yang ibu butuhkan agar rancangan atau rencana ibu ini akan berjalan dengan efektif. Iya. Kalau menurut saya memerlukan dukungan di Wisna. Saya akan memerlukan dukungan baik itu dari kepala sekolah agar saya tidak salah melangkah. Dan juga saya akan membuat kolaborasi dan juga saya akan meminta dukungan pada teman-teman sejauh. Jadi ibu warganya dukungan ya, baik ke kepala sekolah maupun dari kepala sejawat. Nah, bagus sekali warga. Lalu persepsi ibu warga terhadap suasana lingkungan di kelas nantinya seperti apa? Saya ingin melakukan kegiatan yang bervariatif dan juga menyenangkan. Nantinya agar suasana kelas menjadi hidup, anak-anak apabila saya tanya mereka bisa menjawab, antusias anak dalam belajar menjadi lebih ramai, efektif, anak-anak mempunyai motivasi yang sangat bagus, mereka bersemangat untuk belajar, dan juga materi yang saya ajarkan mereka tidak mudah lupa, Bu. Iya, benar sekali Bu Warga. Nah, terus siapa yang akan ibu ajak untuk terlibat dalam perencanaan ibu warga tadi? Sudah pastinya saya sendiri, kemudian juga saya akan melibatkan kepala sekolah untuk mendapat dukungan dari beliau. Kemudian saya juga akan meminta bantuan pada teman-teman sejawat untuk bekerja sama, yang nantinya saya akan mengajak untuk berkolaborasi. Serta peserta didik yang nantinya akan menjadi subjek saya pada nanti pembelajaran dilaksanakan. Baik, ibu warga kan sudah tahu nih siapa saja yang akan dilibatkan dalam rancangan ibu. Nah, sekarang kriteria keberhasilan ibu itu nantinya seperti apa? Kalau menurut saya, tingkat keberhasilan itu saya akan melihat dari semangat anak, terus aktifnya anak-anak kreatif, terus mereka dalam memahami pembelajaran materi yang saya sampaikan, mereka memahami. Jika saya meminta mereka untuk mengulang materi, mereka dapat menyebutkan dengan baik. Selain itu juga suasana menjadi lebih ramai, aktif di Wisna. Jadi intinya itu terjadi perubahan perilaku yang lebih baik, Bu ya. Iya, bagus sekali. Kemudian komitmen ibu untuk melakukan tindakan ini bagaimana? Insya Allah setiap hari saya akan merencanakannya, menyiapkan dan melakukan kegiatan yang bervariatif dan juga aktif, agar anak-anak bisa memahami dan juga mengingat materi apa yang saya sampaikan. Bagus sekali warga, hebat sekali rancangan yang ibu warga sampaikan. Saya kagum dengan ibu warga. Alhamdulillah kalau begitu warga. Terima kasih ya Ibu Wisna atas waktunya hari ini. Sama-sama ibu warga. Alhamdulillah, Bu Rizka dan juga Bu Manda sungguh sebuah percakapan coaching yang luar biasa ya. Boleh saya tahu ini bagaimana perasaannya Bu Wata dan Bu Rizka setelah melakukan coaching kita hari ini? Sudah lega ini. Alhamdulillah, baiklah. Saya akan menyampaikan beberapa refleksi tentang kegiatan coaching kali ini. Secara umum dari kegiatan coaching tadi, coach sudah bisa membimbing coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan alur cerita. Ya, di sini sebagai coach adalah Ibu Sina dan coach sebagai coach adalah Ibu Warga. Nah, di sini Ibu Sina sebagai coach juga sudah mampu menerapkan 3 kompetensi inti dalam coaching, yaitu present atau kehadiran penuh. Terus yang kedua sudah mendengarkan aktif dengan menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Ibu Warga sebagai coach, dan juga Ibu Sina juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot.
yang mampu menstimulasi pemikiran coach yaitu Ibu Wardah, juga memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, sehingga Bu Wardah bisa mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan juga dapat mendorong Ibu Wardah untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensinya. Ini untuk 3 kompetensi inti. Kemudian untuk alur dalam percakapan tadi, dalam coaching kita tadi, tahapan-tahapan dalam alur kita juga sudah dilakukan. Yang pertama ada tahapan tujuan, di mana coach juga sudah mampu menjalankan teknik coaching dalam pembukaan sehingga coach dapat dengan jelas menyampaikan tujuannya dalam coaching tadi. Terus tahapan yang kedua yaitu identifikasi. Ibu Ista sebagai coach juga telah mampu memberikan pertanyaan terbuka, mampu mengeksplorasi coaching sehingga memberikan respon dengan cepat oleh Bu Wardah sebagai coach, dan Ibu Ista juga lebih aktif dalam memberikan tanggapan dan umpan balik dari apa yang sudah disampaikan Bu Wardah sebagai coach. Oke, untuk tahapan yang ketiga yaitu rencana aksi. Dalam coaching tadi juga coach juga telah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan reflektif yang mengarah pada pengambilan keputusan secara mandiri oleh coach. Kemudian juga dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Isna, coach juga telah mampu mengeksplorasi jawabannya sehingga menjadi jawaban yang spesifik dari apa yang sudah disampaikan oleh coach kita Ibu Isna. Untuk alur tanggung jawab, coach juga telah mampu memberikan pertanyaan untuk mengarahkan coach dalam mengambil keputusan sebagai tanggung jawab pengelolaan terhadap rencana yang akan beliau laksanakan. Nah, mungkin ini refleksi dari saya. Semoga kegiatan coaching kita pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita, baik kita sebagai coaching, baik kita sebagai coach dalam coaching ini, maupun secara luas sebagai pendidik agar bisa memajukan pendidikan sekolah.